Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Sadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim ulama, para asatid, para sepuh, bini sepuh segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga dibarokai oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah, karena ternyata orang kalau ditanya kebahagiaan itu apa, mulai zaman dulu memang bingung bahagia itu. Masih kecil, kapan bisa merasakan kebahagiaan? Nanti ketika saya remaja. Kapan merasakan kebahagiaan ketika remaja? Nanti kalau saya dewasa. Sampai nanti SD, SMP, kalau kuliah mungkin enak, kalau kerja mungkin enak.
Kalau punya ini itu punya, bahagia. Tapi ternyata jawaban dari kebahagiaan itu kapan? Jawabannya ternyata ketika kita semua bahagia, ketika kita semua bersyukur kepada Allah. Jawabannya ternyata gampang. Apapun yang kita miliki kalau tidak membuat kita bersyukur, maka kita belum bahagia. Apapun yang kita miliki, sedikit apapun itu, selama kita bersyukur dan mengingat Allah, berarti kita bahagia. Maka tidak ada kebahagiaan yang paling perlu kita syukuri kecuali kita hadir di masjid ini, di tempat yang paling mulia di atas bumi ini, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian kita hadir di raudhah, taman surga Allah yang ada di dunia. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang kelak dikumpulkan oleh Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang istimewa kecuali kita bersyukur ternyata. Tidak ada yang istimewa. Karena orang yang kaya pun, kemarin kita lihat Hotman Paris itu, waktu pertama awal-awal pandemi itu, ya toh, di YouTube-nya itu bilang dia, buat apa mobil saya jejer, ini saya jejer, nggak bisa dipakai sekarang, nggak boleh keluar rumah, makan di bat ini hati-hati, ini takut, itulah hidup. Maka kita harusnya bersyukur karena dalam kondisi seperti ini kita masih bisa beribadah, bisa hadir di majlis yang kata Rasulullah, kalau kalian melakukan perjalanan hendaklah kalian singgah di taman-taman surga Allah yang ada di dunia, yaitu majlis zikir dan majlis ilmu. Apalagi yang kita kaji ini adalah Al-Quranul Karim. Salawat dan salam semoga terus terlimpah curahkan oleh kita semua sebagai bentuk rasa terima kasih kepada baginda Rasulullah biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitihi. Karena Rasulullah pun sebenarnya tidak butuh salawat kita. Kenapa? Karena Rasulullah saja yang bersolawat kepada beliau adalah Allah, para malaikatnya. Tetapi sungguh justru ketika kita bersolawat, kembali kita yang dapat manfaatnya, barokahnya. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah membalasnya dengan 10 kali. Ila akhiril hadis. Masya Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Rasulullah. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan ini. Kemudian kita semakin baik beribadah, ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, Imam Asy-Sya'rawi, kata beliau Imam Asy-Sya'rawi ini, beliau bilang begini, kadang kita minta kepada Allah tapi tidak diijabah, belum diberi, bukan tidak diijabah, belum diberi. Kadang kita pengen apa, belum diberi. Yang kita sibukkan itu kita mintanya kadang, Pak. Betul? Betul? Enggak, takutnya cuma saya, Bapak enggak. Ya jujur aja, saya juga begitu, manusia biasa. Kadang kita lagi minta kepada Allah, ini kapan ini? Kapan ini? Kapan ini? Kadang kita sibuk dengan permintaan kita. Tapi kita lupa, kata beliau Sya'rawi, yang kita cari harusnya jangan hanya mintaan kita apa, permintaan kita apa, tapi kita ridhonya Allah itu yang harusnya kita cari itu, Pak. Kata beliau Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jadi yang kita cari sebenarnya ridhonya Allah. Kalau sudah Allah ridho, kaget kita, karena Allah berikan semua yang kita, bahkan yang kadang kita tidak minta pun karena kita tahu, karena Allah tahu ini perlu, ini baik, ini bagus, ini diberi semua. Allahu Akbar. Jadi tadi itu, kapan kita bahagia? Bukan karena kita punya jabatan, kedudukan, tapi karena kita bersyukur. Faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi.
Kalau kita ini berterima kasih kepada Allah, bersyukur, sebenarnya bersyukur untuk dirinya. Allah nggak butuh. Berterima kasih kepada Rasulullah dengan sholawat pun sebenarnya Rasulullah nggak butuh. Kita tetap yang butuh, Pak. Allahu Akbar. Kita hadir di majlis ilmu ini, tabarrukan, memohon keberkahan dari Allah, dari Al-Quran yang kita kaji ini. Semoga Al-Quran kelak menjadi pembela-pembela kita, bukan malah menjadi musuh kita. Naudzubillahi min dzalik. Maka kita nikmati ini, nikmati. Tapi mohon maaf, nikmati yang sendenan jangan teman-teman sendennya ini. Nanti nikmat. Nah, ini bahaya. Takut ke bawah arus saya, Pak. Karena sekarang arusnya lagi deras ini di mana-mana ini. Nah, itu. Iya, enggak apa-apa, pokoknya jangan di full ya. Kemarin kita kaji bagaimana ya, bagaimana binabdihimul uhud alladhi taqaddama Allah ilaihim fit tamassuk biha wal qiyam bihaqqihi wa lihada aqabahum dzalika at-takdzib bir rasul al-mab'uts ilaihim wa ila nas kaffah alladhi fi kutubihim na'tuhu wa sifatuhu wa akhbaruhu. Maka kemudian suatu kaum, ya ini Israel ini, Yahudi ini, yang kemudian dihinakan oleh Allah, dihukum oleh Allah mereka ini, Pak. Bagaimana? Dengan akhirnya karena mereka sering ingkar dengan perjanjian mereka, tidak mengakui apa yang telah mereka sepakati dengan Allah. Untuk apa? Untuk memegang dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka. Akhirnya mereka dihukum. Mereka melakukan pendustaan. Coba surat Yasin itu. Surat Yasin itu kan juga sebenarnya di situ ada cerita bagaimana ketika suatu kaum itu didatangi oleh utusan Allah, mereka mendustakannya. Yang mana utusan itu diutus untuk mereka. Bahkan bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk kafah seluruh umat manusia yang sebelumnya telah disebutkan dalam kitab suci mereka Taurat. Ada sudah ditunjukkan kepada mereka dalam kitab suci mereka sifatnya Rasulullah, perilakunya Rasulullah, karakteristiknya Rasulullah. Mereka mendapatinya kemudian dalam kitab mereka, tetapi mereka mendustakannya. Bahkan mereka di kitab itu diperintahkan untuk mengikutinya, untuk mendukungnya, untuk menolongnya. Sebagaimana Allah sampaikan, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajiduna maktuban indahu fit Taurat wal Injil. Sudah tercatat dalam kitab Taurat dan Injil. Wa qala huna walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqan lima mahum ay tara ta'ifatu minhum kitabullah alladzi bi aydihim mimma fil bisyarah. Bahkan ketika mereka mendapati bahwa di kitab suci mereka itu ada keterangan tentang kedatangan utusan Allah sebagai pembuktian kebenaran untuk mereka, maka yang terjadi adalah mereka kemudian mencampakkan kitab suci itu. Mereka tidak mengakui kitab Allah yang telah mereka terima itu dalam tangan mereka, padahal itu semua adalah kabar gembira bagi mereka, yaitu dengan datangnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tarakuha, mereka ini meninggalkan itu semua kebenaran-kebenaran yang termaktub dalam kitab suci mereka. Ka'annahum la ya'lamuna ma fiha, seakan-akan hadirin mereka ini tidak tahu apa isi kandungan dari kitab suci mereka. Padahal tahu. Kita sudah kaji itu ayat-ayat sebelumnya. Bahkan ketika berperang dengan orang-orang yang menyembah, kaum musyrikin menyembah berhala, mereka bilang, demi nabi yang kami tunggu-tunggu akhirnya. Kita pernah kaji. Wa aqbalu ala ta'allumus sihri wattiba'i. Justru kitab suci yang sudah benar-benar itu
Tidak mereka ikuti, mereka lempar, mereka tinggalkan, mereka berpaling dan mengikuti dan menerima untuk apa? Belajar ilmu sihir, malah belajar sihir. Makanya kita tahu kalau baca itu di Eropa itu kan ada aliran setan, aliran ini. Wah, ini kita kaji ini, Pak. Masya Allah. Ternyata dulu ada asal muasalnya, ada sebabnya ternyata dulu. Jadi kitab suci mereka tinggalkan, justru mereka berpaling untuk belajar sihir, bahkan mengikuti ajaran ini. Walihada aradu kaidan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa saharuhu fi musti wa musyaqatin wa jafin tal'atin dzikru tahta ra'ufah bi'ra arwan. Bahkan orang ini, golongan ini, orang Yahudi ini, setelah mempelajari itu, mengetahui itu, melakukan tipu daya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melakukan tipu daya, Pak. Setelah tahu ilmu sihir, ingin mencelakai Rasulullah. Dengan cara apa? Melakukan sihir kepada Rasulullah melalui sisir Rasulullah. Sisir. Ini kita sudah pernah kaji ya dalam tafsir Juz Amma kemarin. Ya. Qul a'udzu birabbil nas, falak. Iya, kebanyakan pengajian lupa. Qul a'udzu birabbil falak. Siapa yang mensihir Rasulullah, melakukan upaya sihir kepada Rasulullah? Beliau ya bernama Labid bin Aqsam. Gak usah dihafalkan, Pak. Ya. Jadi Labid bin Aqsam ini ya mengambil rambut Rasulullah, diikat di sisirnya, kemudian ada buntalannya, buntelan kain. Oh ini. Jadi mulai dulu sudah ada buntelan ini. Kalau buntelan berkat nggak apa-apa, Pak. Ini buntelan aneh-aneh. Kemudian apa? Diletakkan di dasar sumur, di dasar pinggiran sumur. Maka yang terjadi Rasulullah panas, tapi Rasulullah ini punya sahib, punya muraqib. Beliau adalah malaikat Jibril. Lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sakit panjenengan niki Rasul niku sebabe pendamelane tiang Yahudi namine Labid bin Aqsam. Akhirnya bagaimana? Turunlah surat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu. Setiap dibacakan ayat-ayat itu lepas ikatan itu. Loh, kula pun ngaos niku, Ustaz. Pas kula niku boten sekeco. Kula ngaos niku, Qul a'udzu bifalaq. Kok boten lepas-lepas kula niki? Bapak soalé ngaos saya ambek dredeg. Kul gak mari-mari, kul. Ini. Jadi makanya sebelum tidur sunnah Rasulullah itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Makanya kenapa kalau orang kita Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau habis sholat kita setelah doa itu kan banyak diusap. Itu niru siapa? Niru Rasulullah. Rasulullah sebelum tidur ketika baca doa ditiupkan ini. Baca itu tadi ditiupkan. Kemudian diusapkan ke seluruh badan. Tapi ya jangan nemen-nemen, Pak. Diusap sampai gatel nih tiang ini. Jadi itu. Nah, itu sudah kita kaji. Cuma mengingatkan saja, kembali mengingatkan apa yang sudah pernah kita kaji
ketika mengkaji surat Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi Labid bin Na'som ini yang melakukan, la'anahullah wa qabbahu. Semoga dilaknat oleh Allah dan semoga dihinakan oleh Allah. Fatallahu ala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syafahu minhu wa anqadha. Namanya Rasulullah, utusan Allah ya, enggak bisa disakiti, enggak bisa diberi bahaya, enggak bisa. Allah menyelamatkan, Allah enggak tinggal diam, diberi kesembuhan, diangkat penyakitnya. Kabata dzalika mabsutan fis sahihain, sebagaimana dijelaskan dengan panjang lebar dari Aisyah, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, kama sayati bayan. Dijelaskan oleh, diterangkan dalam hadis diriwayatkan oleh ummul mukminin yang insyaallah nanti kita akan menjelaskannya insyaallah. Qala Sudi walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'hum. Qala lamma ja'ahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam araduhu bit-Taurah. Ketika datang Nabi Muhammad kepada orang Israel, orang Yahudi, mereka mendebatnya, membantahnya. Dengan apa membantahnya? Dengan kitab Taurat. Fakhasumuhu biha. Tapi Rasulullah juga punya referensi, Rasulullah banyak, wong Rasul Allah. Fattafaqatit Tauratu wal Quran. Akhirnya dengan penjelasan Rasulullah bagaimana Al-Quran, bagaimana menyikapi apa yang disampaikan mereka dari Taurat, sepakat mereka. Ternyata isinya sama, bahkan lebih sempurna dari kitab mereka. Fanabadu Taurah wa akhadhu bi kitabin asif. Ketika tahu bahwa kitabnya itu ternyata sama, ya, kandungannya tentang tauhid, tentang Allah dan sebagainya, mereka akhirnya tidak suka, Pak. Yang terjadi kemudian mereka meninggalkan kitab suci mereka. Apa yang mereka lakukan? Kemudian mengambil kitab, tapi bukan kitab dari Allah, kitab asif. Asif ini orang kepercayaannya Nabi Sulaiman. Asif Bukhaya. Jadi beliau itu tukang catat semuanya, sekretarisnya Nabi Sulaiman. Apa catat, disuruh catat. Maka bi kitabin asif wa sihri Harut wa Marut falam yuwafiqil Quran. Maka mereka ini pindah, tidak mau menggunakan kitab yang diberikan kepada mereka, malah mereka menggunakan kitabnya asif itu, catatannya asif, tulisannya asif ini. Dan mereka lebih cenderung untuk dalam tanda kutip belajar tentang sihir dan tidak mau mengikuti kebenaran yang ada dalam Al-Quran yang sebelumnya mereka coba berdebat, ya, mereka debat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika qaulu ka'annahum la ya'lamun. Wa qala Qatadah fi qauli ka'annahum la ya'lamun, qala innal qauma kanu ya'lamun walakinnahum nabadu ilmahum wa katamu wa jahadu bihi. Kata beliau Imam Qatadah, berpendapat beliau, apa yang disampaikan? Sesungguhnya kaum tersebut tahu kebenaran dari Al-Quran yang telah diperdebatkan kepada Injil oleh mereka, itu tahu kebenaran itu. Tetapi mereka enggan, tidak mau meninggalkannya, menjauhkannya, dan tidak menggunakan ilmu mereka dan menyembunyikan serta mengingkari kebenaran yang ada itu. Sekali lagi saya pernah bilang, karena pertama Rasulullah bukan dari golongan mereka, bukan dari golongan mereka, jadi jelas itu tidak mau.
Wa qala al-Aufi fi tafsirihi an Ibnu Abbas bi qauli ta'ala. Berkata Imam Aufi dalam tafsirnya dari sahabat Ibnu Abbas, wattaba'u ma tatlu syayatin wa kana hina dhahaba Malik Sulaiman irtadda fa'atat minal jinni wal insi wattaba'u syahawat falamma arja'a Allahu ila Sulaiman mulkuhu wa qama an-nas 'ala ad-dini kama kana wa anna Sulaiman dhahara 'ala kutubihim fadafanuha tahta kursiyihi. Jadi pernah suatu saat Raja Sulaiman ini melepas kekuasaannya. Maka kemudian datanglah sekelompok jin dan manusia yang mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya. Hingga kemudian nampak kepada mereka ya perbuatan-perbuatan yang mengikuti hawa nafsu mereka. Maka ketika Allah mengembalikan Raja Sulaiman kembali, maka kemudian manusia-manusia tersebut kembali tunduk mengikuti ajaran Nabi Sulaiman. Kemudian apa? Mereka menyembunyikan kitab yang dipelajari itu di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Jadi ketika Nabi Sulaiman datang, kitab tentang sihir, tentang apa itu disembunyikan. Wa tawaffa Sulaiman alaihissalam, sehingga ketika Nabi Sulaiman ini kemudian wafat, meninggal, fadhahara al-insan wal jinnu 'ala al-kutubi ba'da wafati Sulaiman. Nah, kitab yang kemudian disembunyikan pada waktu Nabi Sulaiman masih ada itu digali lagi, dicari lagi. Makanya ini kan selalu jadi misteri. Kekayaan Nabi Sulaiman, harta karun Nabi Sulaiman. Ternyata ada di Jawa Timur, Pak. Yang ramai kemarin loh, Pak. Bapak berarti lupa ya. Ada yang bisa katanya ngambil kekayaan Nabi Sulaiman. Na'udzubillahi min dzalik. Enggak tahu kalau Pak Sulaiman Taman Pinang, enggak tahu saya. Ini. Jadi ternyata ketika ditinggal, mereka melakukan perbuatan yang mengikuti hawa nafsu mereka. Nabi Sulaiman datang, mereka tunduk lagi dengan ajaran Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman meninggal, kitab Asif tadi itu yang ditulis oleh sekretarisnya Nabi Sulaiman itu digali lagi karena tahu Nabi Sulaiman tidak ada. Maka qalu hada kitabun minallah. Nah, ini kemudian ada pemutarbalikan fakta di situ. Ini kitab sihir tadi, Asif tadi itu yang katanya Asif, kitab Asif itu, ini adalah kitab dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Sulaiman. Wah, ini sudah ditambah-tambahi sama syaitan. Fa'akhfahu anna, makanya disembunyikan dari kami ini. Padahal bukan. Nabi Sulaiman itu tidak ahli sihir. Nabi Sulaiman untuk mengambil simpati rakyatnya, manusianya, ini dikatakan seperti itu oleh golongan syaitan. Fa'akhadhu bihi faja'alahu dinan. Maka kemudian kitab tadi itu diambil, kemudian dijadikan sebagai ajaran. Makanya di Amerika, di Eropa itu ada pengikut ajaran setan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini cikal bakalnya ini. Maka kemudian
Fa anzalallahu ta'ala, maka kemudian ketika terjadi peristiwa itu Allah turunkan sebagai pembelaannya ini ayat yang berkaitan dengan itu, ketika datang kepada mereka utusan dari Allah sebagai kebenaran bagi mereka ini, membawa kebenaran bagi mereka ini, wattaba'us syahawat, pada waktu itu mereka mengikuti syahwat mereka, hawa nafsu mereka, allati kanat tatlus syayatin, yang pada waktu itu mereka justru membaca, mengkaji, mempelajari, mengikuti kitab-kitabnya syaitan itu. Ingat, definisi syaitan bukan pocong. Syaitan itu dari kata syaitan, wahia al-mu'azif, apa? Melalui, mohon maaf, alat-alat musik yang kemudian melupakan kepada Allah, diri kita kepada Allah, melupakan kita kepada Allah. Pokoknya segala sesuatu yang melupakan kepada Allah syaitan. Wal-la'ab, permainan apa saja. Wa kullu syai'in yasuddu an dzikrillah, atau segala sesuatu yang akan menyebabkan kita menjadi tidak ingat kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, itulah syaitan. Nah, itu ajarannya yang begitu-begitu. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Sa'id al-Ashd haddatsana Abu Usama al-A'mash anil Minhal an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas qala kana Asif katibu Sulaiman. Jadi beliau ini sekretarisnya, kemana-mana ikut, ada apa dicatat. Wa kana ya'lamul ismul a'dham, dan dia tahu nama-nama yang agung dari milik Allah. Wa kana yaktubu kulla syai'in bi amri Sulaiman, dan dia mencatat atas arahan Nabi Sulaiman. Wa yadfanuhu tahta kursiyihi, dan kemudian dikubur catatan itu di bawah singgasananya. Falamma mata Sulaiman akhrajatus syayatin, maka ketika Nabi Sulaiman meninggal, wafat, dikeluarkan oleh syaitan. Fakatabu baina kulli syatraini sihran wa kufran, maka catatan Nabi Sulaiman tadi itu setiap dua baris ditambahi, Pak. Ditambahi dengan apa? Dengan sihir, dengan ramalan, dengan hal-hal yang sifatnya kekufuran. Jadi ditambah-tambahi lagi. Wa qalu hadzal ladzi kana Sulaiman ya'malu biha. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkata, mereka melakukan, berbuat statement, ini yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Mereka sudah memanfaatkan Nabi Sulaiman, menjelek-jelekkan Nabi Sulaiman. Qala fa'akfaruhu jahalun nas wasabbuhu. Kemudian apa? Karena seperti itu, setelah direkayasa kitab tadi itu, catatan tadi itu, setelah direkayasa, ditambahi sana sini dengan sihir, dengan apa, kemudian diproklamirkan ini perbuatannya Nabi Sulaiman. Bagi orang-orang yang wawasannya tidak sampai, ilmunya tidak sampai, orang-orang awam, fa'akfaru juhalun nas wasabbu, maka kemudian mereka terpengaruh, orang-orang, mohon maaf, orang-orang yang tidak mampu itu berpikirnya, tidak, pengetahuannya tidak cukup, itu kemudian terpengaruh dengan apa yang mereka lihat ini, dan mereka ikut mencaci apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, padahal tidak seperti itu sebenarnya. Wa waqafa ulama'un nas falam yazal juhalun nas yusabbuhuna hatta anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di antara mereka ada orang yang tahu, di kaum itu ada yang tahu, tapi mereka diam, membiarkan teman satu kaumnya
kerabatnya, satu kaumnya itu melakukan itu semua, sehingga orang-orang yang tidak tahu ini kemudian semakin getol menjelekkan Nabi Sulaiman, hingga Allah menurunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Allah bikin statement sendiri langsung. Mereka-mereka ini yang menjelek-jelekkan Nabi Sulaiman, yang tidak mengikuti Nabi Sulaiman ini, sebenarnya yang mereka baca, kata Allah, apa yang mereka baca dari syaitan tentang kerajaan Nabi Sulaiman, tentang Raja Sulaiman. Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, tidak. Tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Allah yang membela Nabi Sulaiman. Terang benderang ini. Wa qala Ibnu Jarir haddatsani Abu Sa'id Salam bin Junada As-Sawai haddatsana Abu Muawiyah anil A'mas anil Minhal an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas qala kana Sulaiman alaihi salam idza arada an yadkhula al-khala aw ya'ti syai'an min nisa'i a'ta al-juradah wa hiya imra'atun khatimah. Atau dalam riwayat yang lain diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas bahwa Nabi Sulaiman itu alaihissalam kalau hendak masuk ke Baitul Khala, ayadkhulul khala, masuk ke toilet kalau sekarang mau buang hajat, atau dia hendak datang kepada keluarganya, maka biasanya Nabi Sulaiman itu melepaskan cincinnya ya kepada al-juradah, imra'atun khatimah. Jadi kepada pembantu yang dipercayainya. Falamma arada Allah ayyubtala Sulaiman, maka ketika Allah ingin menguji Nabi Sulaiman, billadzi talau bi, dengan ujian yang telah ditimpakan kepadanya, aqtal jarada dzata yaumin khatamahu faja'a syaitan. Ketika Nabi Sulaiman ini memberikan cincinnya, menitipkan cincinnya kepada pembantu perempuannya ini, tiba-tiba syaitan datang, Pak. Syaitan datang berbentuk manusia seperti Nabi Sulaiman. Datang kepada pembantu Nabi Sulaiman. Fi surati Sulaiman. Bentuknya persis seperti Nabi Sulaiman. Faqala hati khatami. Adzan, lanjut sedikit ya. Tolong berikan cincinku. Fa akhadahu wa labisahu. Maka kemudian diberikan, karena penampilannya mirip Nabi Sulaiman. Diminta diberi, dipakai. Falamma labisahu danat lahu syayatin wal jinni wal ins. Maka ketika itu dipakai oleh setan yang menyamar ini, maka tunduklah semuanya kepada dia, karena dipikirnya adalah Nabi Sulaiman. Faja'ah Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman masih di dalam. Keluar datang kepada Jaradah tadi, Imro'ah tadi. Mana cincinku? Oh, apa katanya, Pak? Kamu bukan Sulaiman. Wah, iki sing apes. Ternyata disabotase. Kadzabta lasta Sulaiman. Kamu bohong, kamu bukan Sulaiman kamu. Qala, maka fa'arafa Sulaiman annahu bala'un ibtalau bih. Oh, maka Nabi Sulaiman tahu, oh berarti aku lagi diuji. Ini ujian buatku ini. Fantalaqatis syaitan, maka setan yang tadi ini lari pergi membawa cincin tersebut. Fakatabat fi tilkal ayyam kutuban fiha sihrun wa kufrun. Maka ditulislah di situ kemudian tulisan-tulisan tentang sihir dan tentang
keingkaran. Fadafanuha tahta kursi Sulaiman summa akhrajuha wa qara'uha 'alan nasi wa qalu inna ma kana Sulaiman yaghlibun nas bihadhil kutub. Setelah bikin catatan-catatan tentang sihir, tentang bagaimana ramalan ingkar dan sebagainya kepada Allah, dia langsung bikin statement, ini loh yang membuat Sulaiman itu bisa menguasai manusia, menundukkan manusia. Qala fabari'un nas min Sulaiman wa kafaru hatta ba'atha Allah sallallahu alaihi wasallam fa anzala alaihi. Maka sampai kemudian ini terus menerus menjadi pembicaraan manusia bahwa Sulaiman ini begini hingga datanglah nabi sebagai penyempurna dari agama sebelumnya, ajaran sebelumnya, khatamul anbiya, yaitu sayyidul anbiya, penghulunya para nabi. Hingga datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunlah ayat yang tadi dibaca, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak kafir, walakinna syayatin kafir. Tetapi setan-setan itulah yang kufur. Summa qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, haddatsana Ibnu Hamid haddatsana Jarir an Hasin bin Abdurrahman an Umran wa huwa Ibnul Harith qala bainama nanu inda Ibni Abbas. Jadi ada beberapa sahabat berkumpul di rumah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau berdua. Amin ya rabbal alamin. Idza jaa rajulun, ketika datang seorang laki-laki, faqala lahu min aina jita. Ketika berkumpul di rumah sahabat Ibnu Abbas, ada laki-laki datang. Kemudian ditanya, min aina jita, dari mana kamu datang? Qala minal Iraq, dari negara Irak. Qala min ayah, dari daerah mananya, dari sisi mananya, dari bagian mananya? Qala minal Kufah, dari Kufah. Qala famal khabar, apa, ada kabar apa kamu datang ini? Qala taraktuhum yatahaddatsuna anna aliyan kharaja ilaihim fafazi'a. Saya mendengar kabar bahwa Sayyidina Ali ini berangkat ingin memerangi mereka. Ada kabarnya seperti itu. Maka kemudian summa qala ma taqulu la abalaka la ubali laka. Kenapa, ada apa? Kok kamu ini tidak menghiraukan itu, seakan-akan kamu ini tidak memiliki ayah. Seperti orang yang tidak memiliki. Lau sya'arna ma nakahna nisa'u wala qasamna mirathu. Kalau kamu cerita dari awal bagaimana mereka, kami tidak mau menikah dengan perempuan-perempuan dari sana. Karena sifat-sifatnya tadi itu, sikap-sikapnya tadi. Bahkan Sayyidina Ali pun ingin memerangi mereka. Bahkan kami tidak mau membagi warisan mereka. Amma inni sawadithukum an dzalik, tetapi aku ini ingin membicarakan tentang hal tersebut. Innahu kanatish syaitain yastarquna as-sam'a minas sama'i fayaji'u ahadum bi kalimatin haqq qad sami'aha fa idza jurriba minhu wa sadaqa kadzaba mau sab'ina kadzaban. Jadi saya juga akan membahas kepada kalian tentang perilaku bagaimana terjadi di sana, yang syaitan-syaitan itu mencuri pembicaraan. Jadi pada zaman Nabi Sulaiman itu, jin syaitan ini mendengarkan pembicaraan-pembicaraan yang ada di langit. Fayaji'u adum bi kalimatin haq. Maka kemudian dari mereka ini, jin ini, ada jin yang menyampaikan berita dengan benar sebagaimana dia mendengarkannya. Faida juriba minhu wajadaqa. Kemudian ternyata apa yang didengarkan itu disampaikan ke seseorang, terbukti cespleng, Pak. Ternyata yang didengar itu benar adanya, terjadi, peristiwanya benar. Tetapi kadzdzaba ma sab'ina kadzbatan qala fatashribu qulubun nas qala fatalaw alayya Sulaiman alaihissalam fadaban wa tahta kursi. Tapi ternyata
lama-kelamaan itu ada bumbu-bumbunya ditambah-tambahi dan sebagainya. Nah, ini kemudian yang menjadi masalah berkaitan dengan apa yang didengarkannya itu. Maka ini menjadi berpengaruh kepada hati manusia. Maka kemudian Allah menyampaikan kepada Nabi Sulaiman tentang peristiwa ini. Makanya Nabi Sulaiman kemudian tegas itu, dikubur itu kemudian kitabnya itu. Tapi ketika Nabi Sulaiman meninggal, nah syaitan punya cara yang lain. Waktu zaman Nabi Sulaiman gak berani mendengarkan pembicaraan itu. Ketika ada Nabi Sulaiman tidak berani. Ketika Nabi Sulaiman tidak ada, bangkit lagi cara yang tadi dilakukan. Faqala hal adullukum ala kanzihi al-mumni'ul ladzi la kanzalahu mithlu. Apa kalian manusia mau saya tunjukkan harta karun dari Nabi Sulaiman yang tidak ada seorang pun memilikinya? Ditanya seperti itu, jawabannya, iya maulah, saya pengen berkuasa, saya pengen ini, pengen ini. Tahtal kursi fa akhrajuhu, kemudian ditunjukkan tempatnya itu di dekat, di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Faqala hadza sihr, oh berarti ini sihir dari Sulaiman. Jadi dijelek-jelekkan Nabi Sulaiman. Bahasa sekarang dicatut Nabi Sulaiman. Fatanasakha al-umam hatta baqaya ma yatahaddatsu bi ahlul Iraq, sampai ini dibicarakan oleh penduduk-penduduk di kota Irak. Terkenal jadi pembicaraan itu. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka kemudian diturunkan oleh Allah kemudian kepada mereka ayat wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Rawahul Hakim fi mustadrakihi an Abi Zakaria al-Ambari an Muhammad Abdissalam an Ishaq an Ibrahim an Jarir bin. Jadi ini cara-cara syaitan, sehingga banyak berpengaruh. Yang terdengar kemudian adalah Nabi Sulaiman itu punya sihir dan sebagainya, padahal itu bukan dari Nabi Sulaiman. Itu tipu daya syaitan yang selalu ingin membuat kerusakan di atas bumi ini. Ini panjang, Pak. Belum masuk ke Harut dan Marut, belum masih. Ini masih muqaddimah. Sabar aja. Saya aja sabar. Enggak kan, mulai kemarin kan yang dibahas kok Israel terus ini gitu. Kak mari-mari Israel. Makanya sampai ada di Al-Quran, makanya sampai di dunia pun jadi masalah ternyata. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita jadikan renungan tadabbur dan bisa kita amalkan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji'at fatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami Rabbi fanfa'na bi barakatim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi
جيرة العالم يا أحيل الجود والكرم آمين يا الله آمين يا الله آمين يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين يا Allah, kami memohon dari keberkahan Al-Quran yang kami pelajari ini ya Allah, dari majlis yang kami mohon keberkahannya ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Apabila orang tua kami telah mendahului kami, jadikan kuburnya sebagai bagian dari surgamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa beliau ya Allah, seperti baju putih yang bernoda menjadi bersih suci kembali ya Allah. Muliakanlah kedudukannya ya Allah, angkat derajatnya ya Allah. Ya Allah, apabila orang tua kami masih hidup bersama kami, ridhoilah kami dan mereka, berkahilah kami dan mereka ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk membahagiakan mereka, berbakti kepada mereka ya Allah. Anugerahkanlah kami dan mereka husnal khatimah ya Allah. Anugerahkanlah kami putra putri yang saleh salihah, dari golongan yang mendirikan salat, menegakkan salat ya Allah. Mudahkanlah kami dan mereka untuk ikhlas dan istiqomah membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, mentartil Al-Quran dan menghafalkannya serta mengamalkannya ya Allah. Berkahilah keluarga kami ya Allah. Berilah kami rizki yang halal luas barakah, yang dengan rizki itu menjadikan kami semakin bersyukur kepadamu ya Allah. Inilah keadaan kami ya Allah. Kami munajatkan kepadamu, kami sampaikan kepadamu ya Allah ya Rahman. Hanya kepadamu lah kami bergantung dan memasrahkan hidup kami, kebutuhan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.